Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rosalia. Saya dari Manajemen 18G Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT ATJ. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan. Di antaranya adalah memperhatikan stres kerja. Stres dapat terjadi pada setiap individu atau manusia dan pada setiap waktu. Karena stres merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Manusia akan cenderung mengalami stres apabila ia kurang mampu menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan yang ada, baik kenyataan yang ada di dalam dirinya ataupun di luar dirinya. Permasalahan yang terjadi pada PT ATJ yaitu tidak ada seimbangnya jumlah karyawan pada kerjaan yang menumpuk, sehingga penyelesaian kerja dengan deadline yang telah ditentukan atasan sulit untuk terpenuhi. Apalagi mereka sering mendapatkan request pekerjaan dari atasan, tekanan kerja, dan mendapat beberapa tugas tambahan yang harus mereka kerjakan, sehingga membuat pekerjaan yang lainnya menumpuk. Hal tersebut bisa memicu stres kerja yang sangat berat, kemudian mempengaruhi produktivitas dan berimbas pada kinerja karyawan. Oleh karena itu, peneliti memilih judul yang berkaitan dengan pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT ATJ. Yang telah dirumuskan, inti dari masalah ini yaitu seberapa besarkah pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT ATJ. Dan ini mengenai tentang stres kerja. Menurut para ahli, secara umum stres sering diartikan sebagai kondisi yang tegang yang tidak menyenangkan, karena seseorang secara subjektif merasa ada sesuatu yang membebaninya. Menurut Robbins tahun 2006, stres kerja karyawan adalah kondisi yang muncul dari interaksi antara manusia dan pekerjaan, serta dikarakteristikan oleh perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dan fungsi normal mereka. Stres pun ada yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Dan di sisi lain pun stres yaitu ada yang tidak sehat juga dan negatif. Baik, kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka kontribusi kepada organisasi. Memang, untuk mencapai komitmen organisasional yang kuat dan kinerja yang baik, anggota organisasi harus merasa terpanggil dan kokoh kewarganegaraan di dalam organisasi dan memilih organisasi. Pengertian kinerja karyawan menunjuk kepada kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas tanggung jawabnya. Jadi wajar jika ada stres kerja. Menurut Robbins tahun 2006, kinerja merupakan pencapaian yang optimal sesuai dan potensi yang dimiliki seseorang karyawan, merupakan hal yang selalu menjadi perhatian para pemimpin organisasi. Dan menurut si Banjuntak tahun 2005, kinerja dipengaruhi oleh pertama, kualitas dan kemampuan pegawai, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan, etos kerja, metodologi kerja, sikap mental, dan kondisi fisik pegawai. Yang kedua, sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja, baik kesehatan kerja, keselamatan kerja, sarana, produksi kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, suprasarana, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan, pemerintah, dan hubungan industrial manajemen. Indikator stres kerja menurut Robbins tahun 2006, yaitu yang pertama, tuntutan tugas, tuntutan peran, 3 tuntutan antar pribadi, 4 struktur, dan ada kepemimpinan organisasi. Indikator kinerja karyawan menurut Robbins 2006, itu ada kualitas, kuantitas, efektivitas, kemandirian. Tujuan dari yang saya ambil ini untuk mengetahui apa itu stres yang membuat kinerja karyawan menjadi menurun. Dan kedua, untuk mengetahui penyebab stres kerja itu saat bekerja tuh, ya, untuk mengetahui itu apa. Baik, ini hasil dari pembahasannya. Setiap karyawan yang ada di PT ATJ yaitu diperhadapkan dengan tekanan kerja yang mungkin dapat menyebabkan stres kerja
pada karyawan. Tapi hal tersebut merupakan suatu hal yang baik karena dengan adanya tekanan, stres ringan ini dapat membuat mereka lebih giat lagi dalam pekerjaannya dan meningkatkan kinerja mereka dalam bekerja. Hal tersebut juga didukung oleh para ahli, yaitu Suprihanto dan kawan-kawan tahun 2003 mengatakan bahwa sudut pandang organisasi manajemen mungkin tidak berdasarkan yang saya tadi paparkan, yang saya jelaskan. Hasilnya itu stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menjelaskan bahwa jika stres kerja meningkat, maka akan mengurangi potensi kinerja karyawan. Dan jika sebaliknya stres kerja menurun, maka akan meningkatkan potensi kinerja karyawan. Adapun variabel dari stres kerja ini berpengaruhnya sangat kecil terhadap kinerja karyawan, dan ada variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang berpengaruh besar terhadap karyawan. Terima kasih, cukup dari saya.